bagian yang kedua ya. Oke, bagian yang kedua ini kita masih nyambung dengan bagian yang pertama tadi terkait dengan kalau tadi sumber di mana saja, yang kedua ini berhubungan dengan kuantitas. Jumlahnya berapa aja gitu ya. Jumlah limbahnya berapa. Nah, sering disebut sebagai timbulan. Timbulan limbah padat. Ya, timbulan limbah padat. Kenapa timbulan? Jadi ada definisi timbulan itu dapat dinyatakan sebagai besaran potensial timbulnya limbah dari seluruh wilayah kota. Misal, kota Jogja itu punya 300 ton sampah per hari di seluruh kota. Dari seluruh lokasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan limbah. Oh, aktivitasnya apa? Misalnya, UI Kampus Terpadu memiliki jumlah sampah sebanyak 0,5 ton per hari. Nah, berarti aktivitas gitu. Nah, timbulan limbah padat ini bisa dinyatakan dalam dua satuan. Ada satuan volume dan ada satuan berat. Kok ada dua, Pak? Ya, ya kan? Eh, ada dua gitu ya. Eh, yang pertama adalah satuan volume dan yang kedua adalah satuan berat. Kalau di air limbah, air bersih, drainase, kita biasanya pakainya hanya volume saja, meter kubik, liter, gitu ya. Tapi di dalam sampah ini dia pakai dua. Contoh misalnya gitu. Satuan volume ada satuannya liter per orang per hari. Biasanya rumah tangga, kantor, gitu ya. Liter per pegawai. Atau ada satuannya juga liter per meter persegi per hari. Biasanya dipakai untuk pasar misalnya. Kemudian ada mungkin apa, lapangan ya, lapangan lapangan bola misalnya atau bandara ya, tergantung. Atau ada juga liter per bed per hari. Liternya adalah volumenya, bednya itu ya tempat tidur biasanya untuk kebutuhan perencanaan rumah sakit misalnya, gitu ya, atau hotel misalnya. Nah, dipakai satuan itu. Dan satuan berat, pakai kilogram, gram, ton, bisa kilogram per orang per hari, kilogram per meter persegi per hari, kilogram per bed per hari, dan seterusnya. Nah, kenapa kita pakai dua satuan itu? Ya, jadi sampah atau limbah padat ini dengan air ini berbeda. Gitu. Misalnya contoh ya, kita buat analoginya gini, contohnya sederhana. Misal kita punya wadah, bentuk wadah kita. Wadah ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Gitu. Yang setelah kita hitung wadah ini misalnya isinya adalah 1 meter kubik. Berarti saat diisi air, isinya berapa volumenya? 1 meter kubik. Saat diisi sampah, saat diisi sampah, limbah pada tadi kertas, plastik, kaca logam sampai penuh, ya. Sampai penuh. Berapa volumenya? 1 meter kubik. Sama, sama. Tapi berapa beratnya? Beratnya bisa berbeda-beda. Tergantung dari isi. Apa yang diisi? Oh, diisi kertas, diisi plastik ringan, diisi organik agak berat, diisi kaca, logam, lebih berat lagi. Tapi volumenya berapa? Volumenya tetap sama, 1 meter kubik. Maka dia butuh dua satuan. Tidak seluruhnya sepenuhnya sama ya. Jadi berbeda. Nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya terkait dengan densitas. Nah, ada catatannya. Misalnya ya, kita punya sampah, dimasukkan ke dalam wadah tadi, ya, kemudian ditimbang, tapi ternyata ada permasalahan tantangannya adalah faktor kompaksi. Oh, kita masukin, oh biar muat nih, dipencet, di apa, dipadatkan, sampai muat, nambah lagi yang lain, padatkan lagi, nambah dikit lagi. Penambahan itu mempengaruhi uh, apa berat yang dihasilkan.
bukan kepada volume ya. Volume kan dia tetap mengikuti wadah. Maka dua satuan ini biasanya tetap dipakai dalam bidang uh, pengolahan limbah padat. Nah, bagaimana satuan-satuannya? Nah, pasti kita bicara angka kan? Karena kita akan mengelola, maka butuh yang dikelola itu berapa. Kita sudah sangat terbantu dengan adanya SNI nih. SNI 95, walaupun teman-teman belum lahir nih. Tapi selama dia belum ditarik dan dinyatakan tidak berlaku, maka tetap bisa kita gunakan. Misalnya rumah permanen ini sudah ada kategorinya 2,25 sampai 2,5 liter per orang per hari. Berapa beratnya? 0,35 sampai 0,4 kilogram per orang per hari. Ini sudah dilakukan penelitian jauh-jauh hari dari tahun 90 sampai 94 untuk menghasilkan suatu panduan. Jadi daerah-daerah pada saat itu diminta untuk bisa merencanakan tanpa harus rumit-rumit ukur, sampling, dan seterusnya. Nah, karena belajar para ahli belajar dari referensi dari negara-negara maju. Ya. Contohnya misalnya ini nih saya ambil dari satu buku. Oh, saya lupa menampilkan sumbernya. Nanti saya coba untuk tampilkan sumbernya. Misalnya contoh tadi ya. Kalau kita lihat di ini unit waste factor dari berbagai macam sumber sampahnya. Gitu ya. Misalnya aktivitas komersil itu ada sampah 5,75 ton per pegawai per hari. Ini sumbernya nomor 4. Ya. Industrial sekian. Sampai penjara, area piknik, kemudian area apa namanya? Area berenang, pantai dan seterusnya gitu. Jadi ada angka-angka yang sangat dirasa sangat penting untuk mengetahui data timbulan sampah yang dihasilkan di lokasi tersebut. Maka timbulan sampah ini menjadi penting. Untuk apa? Untuk apa gitu ya? Saya tampilkan di sini. Penting sekali untuk memilih peralatan yang akan dipakai. Misalnya wadahnya butuh berapa, jenisnya apa, warnanya berapa, ukurannya berapa, ditempatkan di mana, sampai urusan yang diangkut mana saja untuk menentukan rute, area padat dulu, area tidak padat dulu, kapasitas produksi. Ini sangat-sangat penting supaya tidak overload. Oh, desain TPA sangat penting. Jadi data timbulan itu menjadi data yang paling penting di awal sebelum merencanakan. Saking pentingnya, SNI pun Badan Standar Nasional mengeluarkan SNI tentang sampling sampah. Ini daerah-daerah kalau dirasa nih yang ini tadi sudah cukup tua dan daerahnya sudah berkembang luar biasa, mau melakukan. Coba dilakukan kegiatan sampling untuk melihat data yang lebih akurat real time di saat itu. Maka ada prosedur sampling. Bagaimana data timbulannya? Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan materi sampling ini di dua aktivitas. Sepertinya di laboratorium ada satu, kemudian nanti kita praktek sampling lagi di mata kuliah pengolahan sampah. Mulai dari ngumpulin data populasi. Oh, saya mau sampling nih rumah, Pak. Rumah tadi ada rumah pendapatan tinggi, sedang, kemudian rendah. Berapa populasinya? Oh, sekota Kabupaten Sleman ini ada 1.500 rumah. 1.500 rumah. Oke, dengan rumus statistik, karena matematis ini ya, kita akan menentukan sampel. Berapa sampel yang dibutuhkan untuk pengambilan data ini gitu. Oh, butuh 150. Nah, ini hasil hitung-hitung gitu ya. 150 itu di mana saja? Oh, ada di Minggir, ada di Moyudan, ada di Tempel, ada di Kalasan, ada di Prambanan. Ditentukan lokasi sampel. Kemudian dilaksanakan sampelnya, dianalisis, dapatlah angka timbulan sampah. Angka tadi. Nah, angka-angka ini didapatkan dari hasil sampel. Beda, Pak. Ya, sangat wajar. Ini tahun 95. Berarti didorong segala macam. Sekarang
aktivitasnya adalah harus melakukan sampling. Nah, samplingnya gimana? Ada ini prosesnya dari mulai hari pertama sampai hari ke-8. Sampahnya ditimbang, sampahnya diukur volumenya menggunakan kotak sampling. Sampah kemudian dituang, ya, dituang, dihentakkan, diukur beratnya, kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Ini sudah ada petunjuk semua, supaya bisa mendapatkan informasi jenis sampahnya apa saja, jumlahnya berapa saja. Ini menjadi hal yang sangat penting pastinya untuk mendapatkan data informasi tadi. Oke, dan itu juga ditampilkan, oh ternyata banyak nih riset yang melakukan data berhubungan dengan timbulan sampah. Nah, ini salah satu contohnya yang dilakukan oleh ini ya, Alulia tahun 2016 ya. Ini ada aktivitas yang dilakukan oleh berbagai macam negara, tapi dihubungkan dengan tingkat pendapatan. Nah, ini menarik ini. Walaupun tidak terlalu baru lah ya. Ini sudah 10 tahun yang lalu. Ya. Ini makin ke kanan adalah kuantitas sampahnya makin besar, ya, makin besar. Kita bisa lihat makin ke atas, ya. Ini gross national index. Jadi tingkat pendapatan, indeks pendapatan negaranya makin ke atas makin tinggi. Nah, kita bisa lihat ada grup yang mengumpul di sini, jumlah sampahnya rendah, tingkat pendapatannya rendah. Ada yang mengumpulkan di sini, nah, tingkat pendapatannya sedang, jumlah sampahnya juga ikut sedang. Ada yang ngumpul di sini, tingkat pendapatannya tinggi, dan jumlah sampahnya juga ikut tinggi. Jadi ini mempengaruhi dari aktivitas sebuah negara. Angka kita itu di angka, kalau menurut penelitian ini ya, ya di angka berapanya? Kita coba lihat ya. Di angka 0, di sini 0,7, 0,6 mungkin ya. 0,6 sekian. Dari, berarti satuannya adalah 0,6 kilogram per orang per hari. Ya, 0,6 kilogram per orang per hari. Nah, data-data itu, sampling tadi, kita lakukan di lapangan. Kita lakukan. Ini contoh misalnya ya. Tahun 2021 misalnya ada Kabupaten Banyuwangi. Ini yang bareng dengan saya yang pernah melakukan, bareng dengan dosen-dosen yang lain, bareng dengan kakak kelas teman-teman yang pernah ikut terlibat. Misalnya contoh nih, di punya proyek yang dilakukan oleh CLOCC dari ISWA, Indonesia Solid Waste Association ya. Nah, ini ada beberapa desa yang dilakukan. Jadi angka-angka ini yang kita coba dapatkan di lapangan. Ya, samplingnya dilakukan 8 hari untuk satu lokasi. Kalau punya beberapa lokasi ya tinggal dikali berapa hari. Jadi ketemulah, oh pendapatan tingginya berapa, pendapatan sedangnya berapa, pendapatan rendahnya berapa. Baik itu kilogram maupun liter per orang per hari. Ya. Nah, begitu juga misalnya ini wilayah yang lain nih ya. Di Kabupaten Tegal, ini agak baru nih, 2024. Juga sama, dilakukan misalnya terkait dengan timbulan sampah non-domestik. Ada toko, fasilitas ibadah. Tentunya tidak hanya satu ya, karena kita hitung proporsi populasi dengan sampel yang akan diambil. Nah, ini data hasil akhirnya. Jadi benar-benar ini sebuah aktivitas yang real dilakukan di Oke. Itu terkait dengan materi yang ke